Oke, balik lagi sama gue Idam Juanda. Sekarang udah bulan Ramadan ya. Sekarang udah hari ke-13 di tanggal 6 Mei 2020. Oke, di video kali ini gue mau ngomongin tentang suatu keunikan yang ada di internet plus 62 terutama. Jadi keunikan ini menurut gue aneh ya, absurd banget gitu. Jadi kenapa gue ngomongin ini? Karena ini lagi ramai gitu. Jadi harusnya kita lagi social distancing, work from home. Ini malah ada beberapa netizen Indonesia yang dia melakukan hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang membuat orang itu jengkel, membuat orang itu kesal. Tapi sekarang sebelum gue ngebahas itu, gue mau ngebahas dulu sesuatu yang aneh, yang menurut gue ini sebenarnya orang ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Filipina, dan dia tinggalnya di Australia. Namanya ini Rimar Martin ya. Oke, ini gue ngeliat berita dikutip dari kompas.com bahwa artis ini artis ini sekarang ini artis TikTok namanya Rimar Martin dibully netizen Indonesia berawal dari cemburu. Jadi gue nggak tahu dia cemburu karena kenapa. Kalau menurut gue sih emang dia orangnya cantik ya, karena dia sendiri kan emang orang Filipina ya, mungkin karena banyak yang ngeliat dari orang-orang Indonesia, jadi dia trendingnya itu di Instagram Indonesia. Jadi si orang ini namanya Rimar Martin ini ya, remaja asal Filipina yang terkenal dengan video TikToknya mendadak menjadi perbincangan di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Yang menjadi buah bibir negara plus 62 ini berawal dari cemburu. Jadi di mana para cewek-cewek di negara Indonesia ini cemburu ngeliat Rimar Martin karena cowoknya ini. Jadi si cewek-cewek yang dari Indonesia ini kan punya cowok. Jadi si cowoknya ini ngefans sama Rimar Martin. Yang jadi gue bingung adalah dia itu selain si ceweknya itu nggak suka gitu kalau si cowoknya ngefans sama Rimar Martin, dia itu langsung ngeblok atau nge-report akunnya Rimar Martin sendiri. Yang mana di dalamnya itu si Rimar Martin jadinya akunnya tersuspend atau akunnya hilang dari Instagram. Gue nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Dan di sini di poin kedua dari kompas.com itu diserang penggemar BTS. Jadi yang mana penggemar BTS itu adalah kan grup boyband cowok yang isinya itu pasti cewek-cewek dong. Nah ini si grup boybandnya BTS ini atau yang disebut dengan BTS Army Indonesia, dia menyerang Rimar Martin yang mana ini adalah sini cewek-cewek, kumpulan para cewek-cewek. Yang anehnya dia sebenarnya ngefans sama BTS, tapi ketika dia punya cowok dan ngefans sama Rimar Martin, dia cemburu. Makanya dia masing-masing nge-report si akunnya Rimar Martin itu. Dan ini ada klarifikasi Rimar Martin. Untuk semua penggemar, saya berhenti menyerang BTS. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tetapi saya minta maaf. Nah, jadi di poin terakhir ini si Rimar Martin ini pengen ngapus sosial medianya. Yang gue nggak tahu sih dia kenapa bisa ngapus sosial media. Tapi yang gue tahu si Rimar Martin ini Instagram itu dia udah buat baru ya. Tapi yang jadi parah ini karena si Rimar Martin ini sudah terkenal di Indonesia. Terus banyak orang-orang yang membuat akun-akun Instagram palsu yang mengatasnamakan Rimar Martin. Gue nggak tahu yang asli itu yang mana ya. Ini ada yang Rimar Martin yang 572.000 followers. Kita lihat satu-satu aja ya. Ada yang satu lagi yang 380 followers. Gue nggak tahu ini yang mana. Cuman kalau gue lihat-lihat sih, sepertinya yang 500.000 followers itu yang asli. Gitu. Jadi untuk cewek-cewek plus 62, gue harap bisa adil lah. Kalian mungkin bisa suka sama grup boyband BTS, tapi masa kalian nggak ngasih kesempatan buat para cowok-cowok untuk suka sama cewek yang Rimar Martin itu. Loh, Rimar Martin sendiri sebenarnya kalau misalkan di-fans sama para cowok-cowok di Indonesia, itu nggak berpengaruh sama hubungan kalian begitu. Oke, video berikutnya di sini gue mau ngomongin tentang prank sembako sampah dari konten YouTube namanya Paleka ya. Dia ini orang Bandung ya.
Dan videonya udah dihapus. Subscriber dia itu kalau nggak salah sudah mencapai hampir 100.000 lah kalau nggak salah. Coba kita cek dulu ya bentar. Nah, ini adalah channelnya Ferdian Valeka ya. Dia 100.000 subscriber. Ini menurut gue lumayan sih kalau 100.000 subscriber. Dia ini buat ulahnya itu gara-gara dia buat video prank sampah yang dibikin di Bandung untuk sebenarnya transpuan ya, atau mungkin perempuan jadi-jadian, laki-laki yang menjadi perempuan. Yang mana dia itu bikin satu kotak isinya harusnya sama Indomie atau makanan, tapi dia kasih dengan sampah. Itu tega banget sih, itu iblis banget sih kalau menurut gue. Parah banget. Gimana orang-orang sekarang ini mungkin lagi susah nyari duit gitu, tapi dia malah dengan sengaja bikin video prank sampah ini ke orang-orang dan dipublis. Jadi itu membuat orang-orang itu jadi marah gitu sama channel ini gitu. Gue juga sebenarnya marah gitu. Harusnya mah kalau misalnya emang dia mau bagi-bagian sesuatu, emang mau dinyumbang, yang nggak seperti ini caranya gitu. Mungkin bisa aja lu bisa bikin ngebagi-bagiin sembako ini, tapi kalau misalkan lu mau ngasih pelajaran, karena kan di akhir video ini kata dia video ini sengaja dibuat untuk ngasih pelajaran karena lagi social distancing atau PSBB, supaya mereka-mereka ini yang mana para bencong-bencong ini, yang maaf ya agak kasar, nggak keluar rumah, tapi caranya salah. Coba kalau misalkan lu nih, lu bikin tetap lu ngebagiin sembako kayak biasa, dan lu di situ ngasih pengarahan ke mereka gitu supaya jangan keluar rumah dulu, kayak gitu sebenarnya. Tapi tindakan mereka salah ya. Jadi banyak banyak dibenci orang, dihujat orang ya semuanya ya. Nah, ini terutama kalau gua ngelihat sampai si Young Lex pun bikin video tentang dia sendiri emang nggak suka sama si Ferdinand Laka itu ya. Parah sih, parah. Dan ini juga gue ngeliat ibunya juga kasihan ya, karena mungkin ibunya ini nggak tahu ya anaknya bisa kayak begini, sampai ibunya nangis men. Gila. Gue kalau jadi kayak gini tuh ya parah banget lah. Nggak bisa gue bayangkan gitu kenapa dia bisa setega itu sama ibunya dengan berbuat hal yang menurut gue nggak masuk di akal aja gitu. Dan ini ada satu berita lagi bahwa satu teman YouTuber Ferdian Pelaka ditangkap. Ridwan Kamil sedang mengutuk keras. Ini mungkin ujung-ujungnya si Ferdian ini bakal dipenjara kali ya, bakal minta maaf segala macam karena dia membuat gundah gitu semua orang itu loh. Oke, mungkin segitu aja video gua buat temen-temen yang mungkin kalau pengen bikin prank atau bikin apapun, coba dipikirin dulu. Itu jangan sampai yang menurut kalian pengen bikin video, yang menurut kalian pengen bikin viral, tapi kalian malah mencelakakan diri sendiri atau memalukan diri sendiri, bahkan kalian sampai di penjara. Ya kalau bisa dipikirin dulu sebelum diupload. Kalau bisa mungkin kalian bisa berbagi sama teman-teman dulu nih videonya gimana, kalau misalnya diupload bermasalah apa enggak, seperti itu. Jangan sampai melanggar normal-normal gitu ya. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan gue Idam Yunda. Jangan lupa subscribe di channel gue, dan bye-bye.